الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد الأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ومن يأبى من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Al-Mukarramun, hamba-hamba Allah, jamaah sholat zuhur, jamaah majelis ilmi, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Puji dan syukur, alhamdulillah, kita haturkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan tadi, tema kajian kita pada siang hari ini adalah refleksikan ibadah haji dan umrohmu dalam kehidupan sehari-hari. Ini wabil khusus bagi kita yang sudah berhaji dan berumroh. Namun bagi yang belum berhaji dan berumroh, jangan berkecil hati, insya Allah kita doakan mudah-mudahan nanti Allah panggil untuk dapat menunaikannya. Amin. Ibadah haji dan umroh adalah madrasah imaniyah yang sangat agung. Kenapa? Karena dapat kita lihat dan kita saksikan serta kita rasakan pada kalimat talbiyah yang dikumandangkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Itu madrasah keimanan. Ada orang pergi haji, diajak tawaf, kemudian sampai di hotel, kata orang ini, Ustaz kok kita belum melihat Ka'bah? Loh tadi kita kan baru tawaf. Astagfirullah, saya tidak lihat Ustaz. Ternyata dia bawa jimat. Untuk apa? Supaya kuat dia dorong-dorongan. Nanti kita katakan, ambil jimat itu, bakar, buang. Untung dia belum buka pakai ihram. Kita ajak tawaf lagi. Ini hamba-hamba Allah. Jadi karena itu betul-betul ibadah haji dan umrah ini madrasah imaniyah yang sangat agung. Karena dia merupakan puncak keislaman seseorang dan puncak keimanan seorang mukmin. Linangan air mata dan getaran keimanan akan terbukti di kota suci Makkah di dalam Masjidil Haram ketika untuk pertama kali menatap Ka'bah secara langsung. Bergetar hati ini, berlinang air mata. Itulah bukti keimanan. Karena ada sebagian orang begitu menatap Ka'bah dia bilang, begini doang Ka'bah cuma batu sekotak. Astagfirullah. Ada yang begitu. Ngapain sih iseng banget nginter-nginterin Ka'bah? Itu tandanya keimanannya error. Alhamdulillah. Saat di kota suci Madinah, ketika melangkahkan kaki menuju Masjid Nabawi, kesejukan dan ketenangan menghiasi dada ini. Memang beda kondisi di Makkah dan di Madinah. Di Madinah lebih tertib, lebih tenang, lebih sejuk. Dilanjutkan sholat di dalamnya, berdoa di Raudhah, menambah lengkap perasaan bahagia menyelimuti dada ini. Kemudian tibalah saatnya, detik-detik perpisahan dengan kedua kota suci tersebut. Air mata tak tertahankan, kesedihan bercampur kerinduan, kapan bisa kembali lagi, itu pun tidak bisa dielakkan. Hal tersebut berlangsung sampai ke tanah air, selalu berkisah kepada orang yang dijumpainya. Demikianlah daya tarik ibadah yang satu ini, sehingga kaum muslimin rela antri. Ada yang 15 tahun, ada yang 25 tahun, bahkan ada yang 35 tahun.
Ini hamba-hamba Allah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 27, wa adzin fil nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Tafsir kontemporer mengatakan unta yang kurus itu artinya pesawat terbang. Datang dari segala penjuru dunia. Subhanallah. Ini nggak main-main di Bapak Ibu sekalian. Ya. Namun sangat-sangat disayangkan, semangat kaum muslimin untuk pergi haji dan umroh tidak sebanding dengan semangat mereka untuk mempelajari dan mengkaji bagaimana manasik haji dan umroh yang sesuai dengan sunnah. Ditambah lagi dengan praktek-praktek bid'ah, kemudian juga tidak merefleksikan, tidak mengimplementasikan nilai-nilai haji dan umroh dalam kehidupan. Inilah realita yang kita hadapi sekarang ini. Oleh karena itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinjau dari kualitasnya, haji dan umroh itu dapat dibagi dua. Yang pertama disebut dengan haji mardud, haji yang ditolak. Dan yang kedua adalah haji mabrur, haji yang baik, haji yang diterima oleh Allah. Penyebab haji mardud adalah karena salah niat waktu mau pergi haji. Niat haji karena agar terpilih sebagai pemimpin misalnya. Ini mau pilkada, rame-ramelah haji, umroh. Atau karena ingin disebut sebagai Pak Haji. Kalau nggak disebut Pak Haji, nah dia marah. Kalau dia sudah 10 kali pergi haji, orang manggilnya harusnya Pak Haji. Mat wajib musakal kali ini. Kalau sekali itu Pak Haji dia nggak mau tengok. Kenapa? Emang gua cuma sekali pergi haji, 10 kali tahu, panjangan dikit ngapain? Begitu kira-kira. Nah, ini niatnya seperti itu. Ini maka mardud lah hajinya. Ditambah lagi praktek-praktek bid'ah dan tidak mengaplikasikan dalam kehidupan. Nah, adapun haji yang mabrur, ini betul-betul berangkat dari niat yang lurus, kemudian ittiba kepada Rasul, mengikuti manasik hajinya Rasul, lalu mengaplikasikan nilai-nilai haji dalam kehidupan. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sekedar tahadus bin nikmah saja, ya adapun nikmat Allah ceritakan, alhamdulillah hari Ahad yang lalu saya baru kembali dari tanah suci. Ya, memimpin rombongan haji. Kebetulan kami itu rombongan haji pertama yang datang ke tanah air. Karena habis nafar awal langsung kami terbang dari Jeddah ke Jakarta. Jadi ya itulah memang yang terjadi. Ya, ketika tanggal 11 September itu ya kren itu jatuh, beratnya kira-kira 80 ton. Ya, yang paling atas, yang paling besar. Itu kalau andai kata nimpa kren yang lain, walau alam jadinya apa? Timpa-timpaan. Tapi ya, alhamdulillah itu timpa di atas dan itu ternyata nggak ambruk, pecah, hanya saling jatuh ke bawah. Jadi tidak sampai ke lantai dasar, tidak sampai. Jadi yang di atas itu yang kena. Peristiwa itu terjadi diawali dengan badai, angin, pasir, dan air. Ya, menjelang asar hari Jumat. Saya ketika itu sedang berada di taksi bersama dengan teman-teman, habis baru saja kembali dari Aziziyah. Ya, dari Aziziyah melihat ibu saya yang kebetulan berangkat dari Medan. Begitu saya pulang terjadi badai itu, ibu saya nangis-nangis di hotel. Karena memang betul semuanya pada pohon, belok sini, belok sana. Akhirnya saya naik ke hotel dekat Ajiat Makarim sana. Air di jalan itu kecepatannya 150 km, 100 km per jam ada mungkin. Dan besar air itu menuju ke Ka'bah semua. Dari situ di halaman Masjidil Haram itu pada berterbangan orang, kelempar sama angin dan kren itu pun jatuh. Jadi betul-betul memang alam. Yang walau alam apakah hanya teguran dari Allah baik kepada jamaah haji itu sendiri atau kepada pemerintahan Saudi itu sendiri, yang kalau kita lihat banyak pengungsi justru ditampung oleh negara-negara kafir, walau alam.
Entah apalah itu, wallahu a'lam. Tapi yang jelas itu terjadi dan memang luar biasa. Nggak pernah seumur hidup, katakan. Tidak pernah selama ini terjadi badai seperti itu di sekitar Masjidil Haram. Tapi bagi yang meninggal, ini luar biasa. Ada 8 keistimewaan setidak-tidaknya mereka dapat. Yang pertama, mereka sedang haji. Yang kedua, ya mereka tertimpa. Kalau mati tertimpa, itu sakit. Lagi ngaji ini terjadi gempa, misalnya sekarang ini 15 pada skala Richter. Ketiban kita ini syahid semua ini. Tapi jangan kita minta, biarin dulu. Gitu. Jangan boleh diminta. Terus karena ada dokter saya, kami travel itu, ada dokter bilang, Ustadz kenapa saya nggak mati di situ? Belum rezeki dok, saya bilang gitu. Jadi nggak boleh direkayasa sahih ini. Yang pertama mati pas berhaji, yang kedua mati ketiban, yang ketiga hari Jumat. Yang keempat didoakan oleh jutaan manusia. Yang kelima dikuburkan sekitar tanah haram. Yang keenam dapat santunan 1 juta real. 3,5 M. Nggak tahu nyampainya berapa. Nyampainya paling ongkos pulang balik. Ya alhamdulillah lah begitu. Nah kemudian yang ketujuh dapat tiket haji 2 gratis bagi ahli warisnya. Yang kedelapan dapat tiket ziarah gratis bagi ahli warisnya. Dapat 8 dia. Tapi itu rezeki-rezekian. Ya rezeki-rezekian itu nggak bisa direkayasa dan tidak boleh diminta. Nggak boleh diminta. Nah itu tanggal 11-nya akhirnya muncullah isu itu adalah hukuman bagi orang Islam. Kenapa? Ketika 11 September WTC diledakkan oleh orang Islam. Begitu kata mereka orang Yahudi. Padahal yang meledakkan WTC itu mereka juga. Buktinya 4.000 karyawan dikeluarkan. Dipasang bom di bawah, tabrakan pesawat tanpa alat, dipasang bom, ambruk, asuransinya dilemparkan ke Israel. Dituduh orang Islam. Akibatnya apa? Banyak orang kafir yang masuk Islam gara-gara nyelidikin itu. Benar apa enggak? Itu. Jadi tidak ada hubungannya. Itu murni ya musibah dari Allah Subhanahu wa taala, ujian dan seterusnya. Nah, kemudian di Mina juga demikian, itu simpang siur hamba Allah. Kami pada pagi hari itu yang menjelang subuh itu kami meluncur menuju ke Mekah, ke Ka'bah. Karena kami nafal tahallul awalnya mengambil tawaf ifadah, sa'i dan tahallul. Nah, adapun tahallul awal ada juga opsi yang kedua, mereka pergi ke Mina, yaitu untuk melontar Jumrah Aqabah tanggal 10 itu waktu afdol, yaitu jam 10 pagi. Nah, di jalan itu ada 5 jalan besar, isinya manusia semua, tidak ada kendaraan. Nah, macam-macam isu, ada yang mengatakan wakil pangeran katanya jalan, iseng amat jalan. Saya tidak yakin itu. Kenapa? Mereka naik helikopter kok. Naik helikopter, mereka ada jalan khusus. Nah, ada isu yang kedua, ini katanya provokasi orang-orang Syiah. Dan ini lebih besar kemungkinan kalau saya lihat. Berhenti aja di situ, mereka bikin kacau, ini berhenti tabrakan, ini bisa kacau semua. Dan kita masih lebih baik, memang banyak kekurangan ya, memang banyak kekurangan Arab Saudi memimpin, tetapi masih lebih baiklah daripada dikuasai orang Syiah. Na'udzubillah. Na'udzubillah kalau sampai itu dikuasai orang Syiah. Tapi memang ngeri-ngeri juga, Irak sudah dikuasai Syiah, Suriah sudah dikuasai Syiah, tinggal Yaman. Makanya mati-matian Arab Saudi memerangi Houthi itu. Nah, kita berdoalah mudah-mudahan Allah jagalah Haramain ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini hamba Allah banyak lagi peristiwa lain. Ini sekedar tahadus saja dan Bapak Ibu semua sudah banyak informasi. Ya, tentang itu kita berdoa mudah-mudahan keluarga kita semua selamat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, kemudian mari kita lihat mutiara hikmah di balik simbol-simbol haji dan umroh. Ya, sebagai bukti haji dan umroh kita itu mabrur. Pertama, berpakaian ihram. Berpakaian ihram ini adalah semata-mata mentaatin syariat Allah dan Rasulnya. Pakai aja ihram. Dua hal lain bagi laki-laki. Tetapi ada simbol yang ada makna. Pertama, melepaskan semua yang berkaitan dengan status sosial, baik ketika ihram maupun di luar ihram. Di tanah air setelah pulang haji, lepaskan semua, jangan berbangga-bangga dengan status sosial. Kemudian ini melambangkan hidup sederhana. Yang ketiga, mengingatkan kita kepada kain kafan atau kematian. Nanti kita akan dikafani seperti ihram itu. Nah, ini orang yang berhaji dan berumroh harus senantiasa merasakan seperti itu. Kemudian tawaf, ini juga adalah simbol. Pertama dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya tawaf saja, taat. Ya, mengelilingi Ka'bah dengan bergerak berlawanan dengan arah jarum. Yang kedua, bertekad untuk tidak keluar dari syariat Allah dan Rasulnya.
Jadi orang yang sudah berhaji dan berumroh, hendaknya dia begitu di tanah air senantiasa berada pada lingkaran syariat Allah dan Rasulnya. Dia berusaha untuk itu. Dan ini tandanya hajinya mabrur, umrohnya makbul. Yang ketiga, sa'i. Ini dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ini adalah simbol. Sa'i artinya berusaha. Berusaha apa? Mencari air. Yang dilakukan pertama kali oleh Siti Hajar dari Safa ke Marwah. Sa'i berusaha. Bagi orang yang sudah berhaji dan berumroh, hendaknya dia wajib berusaha, bekerja mencari karunia Allah. Wajib hukumnya, tidak boleh bermalas-malasan. Dia berusaha terus mencari karunia Allah. Tapi ingat, sebagai orang yang sudah berakidah haji dan umroh ini, usaha hukumnya wajib. Namun hasil usaha tidak ada hubungannya dengan usaha kita. Tidak boleh begini, Pak Haji hebatnya Pak Haji sekarang, sukses ekonominya. Apa kata dia? Wajar dong, orang masih tidur, saya sudah berangkat. Orang sudah tidur, saya baru pulang. Tiap hari, hari Ahad pun begitu. Lebaran pun tidak pernah libur saya. Wajar kalau saya sukses. Ini tidak boleh. Tidak ada hubungannya usaha kita dengan hasil usaha. Kita lihat Siti Hajar berusaha sa'i mencari air, Safa Marwah, Safa Marwah 7 kali. Apakah didapatkan air di Safa atau di Marwah? Tidak, tetapi di samping Ka'bah, di bawah telapak kakinya Nabi Ismail. Zami, kumpul, maka menjadilah air Zam-Zam. Jadi Allah kasih rezeki itu di sana. Usaha wajib, hasil rezeki mutlak dari Allah. Inilah akidah orang yang sudah berhaji dan berumrah. Jangan merasa bangga. Tidak boleh. Tapi wajib usaha. Wajib. Ini hamba-hamba Allah. Nah kemudian yang keempat, wukuf di Arafah. Ya, di Arafah, wukuf di sana. Ini juga dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita taati wukuf di sana berpanas-panasan. Hampir 50 derajat ketika itu. Panas sekali. Ya tendanya juga panas, AC bukan dingin, ya angin panas yang diputar-putar. Nah ini hamba-hamba Allah. Tapi taat kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan wukuf ini adalah sebagai satu momen untuk mengintrospeksi diri. Ya sebagaimana Nabi Ibrahim ketika diperintahkan menyembelih Ismail, apakah ini perintah Allah atau bisikan setan? Sejak tergelincir matahari, beliau introspeksi diri di sana sampai menjelang maghrib, akhirnya sadar, ini perintah Allah. Kesadarannya itu namanya Arafah, padangnya itu padang Arafah, harinya itu namanya hari Arafah. Nah, inilah hamba-hamba. Dan disunatkan di area Arafah ini, di tempat Arafah itu berdoa, karena sebaik-baik doa adalah di Arafah. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu kalau mau pergi haji lagi insyaallah tahun depan, usahakanlah sejak tergelincir matahari, habis sholat Zuhur dan Asar, angkat tangan berdoa. Jangan turun-turun sampai maghrib. Nah, capek yang satu begini, capek yang satu begini. Begitu terus, angkat tangan terus. Dan Allah akan malu kalau kita berdoa angkat tangan. Setelah kita turunkan tangan, Allah tidak kasih doa kita, Allah malu. Dalam hadis sebutkan seperti itu. Mainnya hamba-hamba Allah. Bercita-citalah nanti insyaallah. Kemudian yang kelima, melontar jumroh. Ini juga simbol. Pertama, dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya. Hanya itu. Ya, jangan punya pikiran, wah saya melempar setan ini. Wah ini diadu batu gede, dilempar kena kepala orang. Nah, bahaya. Tak boleh itu. Tidak boleh besar-besar. Cukup seujung jari jentik kita ini, jari kelingking kita ini. Ya, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Sedang-sedang ini dilempar. Dan tidak boleh emosi. Ini kadang-kadang sambil emosi dia melempar. Kata setan sama setan kok saya melempar? Nah, begitu. Jadi sebetulnya ada simbol ketaatan kita kepada Allah, tapi yang paling penting adalah pernyataan dalam diri. Sejak sekarang aku putus hubungan dengan setan. Begitu. Jangan lagi makan berdiri, minum berdiri pakai tangan kiri. Kalau dia haji setan. Enggak boleh minum pakai tangan kiri berdiri, padahal sudah melempar. Apalagi maaf ini ahli hisab. Maaf ini ahli hisab, tahu ya ahli hisab, ahli menghisab. Itu kan mubazir. Janganlah. Nanti mubazir perbuatan setan. Kita sudah haji, kita sudah umroh. Makanya orang yang sudah melontar sejak saat itu putus hubungan dengan setan.
betul-betul setan itu jadikan musuh. Ini implementasinya hamba-hamba Allah. Nah kemudian tahallul, ya, tahallul ini dalam rangka taat kepada Allah. Ada tahallul modelnya muqassirin dan muhallikin. Muqassirin itu potong pendek. Ya potong pendek, apakah dimotong sekedar potong gitu, akhirnya begitu pulang juga masih panjang rambutnya, itu namanya muqassirin. Nah muhallikin potong botak, ya botak licin itu dikerik. Nah orang yang dikerik itu, muhallikin itu 3 kali didoakan Nabi. Adapun muqassirin hanya sekali didoakan Nabi. Makanya ketika haji dan umroh hendaklah kita melakukan muhallikin. Dan ini adalah merupakan ujian keimanan. Rambut mahkota, rela tidak kita menghilangkan mahkota kita dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah kemudian dengan harapan ya Allah, putusnya rambut ini, bersihnya rambut ini, bersih pula pikiran-pikiran kotor yang ada dalam pikiran kita. Nah bersihlah, bersih semua, mudah kita menghafal, mudah kita mengingat ilmu-ilmu Allah, ya mencerna ilmu-ilmu Allah, sehingga nanti bisa meresap ke dalam kalbu kita. Nah ini hamba-hamba Allah. Nah kemudian sholat berjamaah ini juga simbol. Ya ketika kita di Makkah, di Madinah, belum masuk waktu, kita sudah hadir di sana. Apalagi ketika musim haji ini, jangan coba-coba 2 jam sebelum masuk waktu, nggak dapat, nggak bisa masuk, ditutup semua. Iya, nggak bisa masuk. Jadi betul-betul harus 3 jam. Kalau mau sholat Jumat, Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu masuk masjid 4 jam sebelumnya, baru bisa masuk. Kering satu itu. Ambil bangku, duduk tadi bangku, jangan di ubin, nanti masuk angin. Nah, di bangku aja lah kita duduk itu, nungguin zuhur itu, nungguin Jumat itu. Nah, jadi ketika kita haji dan umroh, kita tunggu itu sholat. Sampai di tanah air, 2:30 belum sholat zuhur. Padahal dia sudah haji, sudah hajjah, sudah umroh. Piye apa yang dicoba? Wong Batak ngomong Jawa ya apa-apa. Ini hajinya bermasalah. Kenapa bisa menunggu waktu di sana, di tanah air tidak bisa? Harusnya bisa dong di sini. Menunggu waktu, sebelum masuk waktu dia sudah siap. Dia sudah siap. Jangan tunda-tunda sholat itu. Itu tandanya hajinya mabrur. Dia refleksikan, ya nilai-nilai haji itu dalam kehidupan sehari-hari. Ini hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah mutiara hikmah. Adapun aspek sosial dari ibadah haji dan umroh ini ada 3. Yang pertama, tibul kalam. Artinya lembut tutur kata. Orang yang sudah berhaji, sudah berumroh, itu harus wajib kudu mesti tibul kalam, lembut tutur kata. Nah, artinya seorang yang haji dan umroh, dia harus mampu menampilkan wajah yang mudah senyum, bermuka manis dan ramah tamah. Mudah senyum orangnya. Assalamualaikum Pak Haji, Waalaikumsalam, senyum dia. Kata kita subhanallah, betul-betul mabrur Pak Haji sekarang. Kenapa? Sebelum haji kemarin manjun kayak bajai. Nah tapi sekarang sudah senyum dia. Ramah orangnya. Melahirkan sikap yang halus dan perannya yang santun. Jadi nggak sangar orangnya. Tutur katanya lembut, tidak nyelekit. Karena ada tutur kata yang nyelekit, nyakitin hati. Dia menusuk ke dalam hati. Pokoknya tutur katanya didengar tidak enak. Orang yang sudah berhaji dan umrah tidak demikian. Ya, tutur katanya lembut sekali. Ya, keluar dari mulutnya itu kata-kata yang baik. Karena disebutkan dalam hadis, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi nomor 1756. An Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahriqanna ahadukum syai'an minal ma'ruf wa illam yajid falyalqa akhahu biwajhi taliqin. Hendaklah janganlah kalian menganggap remeh sesuatu yang ma'ruf seperti menyambut saudaramu dengan wajah yang manis. Dan jika kamu membeli daging untuk dimasak, maka perbanyaklah kuahnya dan bagikanlah kepada tetanggamu. Nah ini hamba-hamba Allah. Jadi menyambut dengan wajah yang manis, ramah tamah. Jangan kadang-kadang ada bergaul 3 orang kumpul, masing-masing main HP, ya masing-masing WhatsApp. Ini nggak benar ini. HP ini sebetulnya menjadikan yang jauh jadi dekat. Kok malah terbalik?
HP menjadikan yang dekat jadi jauh. Usahakan bergaul. Kalau ada teman, ada kawan kita bicara, jangan update status, matikan, ngobrol kita. Atau kalau mau kita pun itu permisi, saya permisi sebentar, ada perlu. Barulah kita update status. Jangan berhadapan gitu, nggak ada etika, tak boleh. Orang yang sudah berhaji dalam umrah itu harus dijaga itu. Kalau mau permisi, ini hamba-hamba Allah. Ini perangnya. Ini perangnya. Itulah orang Islam. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, bahkan kepada musuh-musuhnya. Ramah beliau. Nah, ini harus kita tanamkan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, aspek sosial dari haji dan umrah ini adalah it'amu ta'am. Ya, it'amu ta'am ini artinya memberi makan. Maknanya apa? Sikap suka memberi makan adalah sikap dermawan. Jadi dermawan ini adalah orang yang diminta oleh orang lain, dia langsung beri. Itu dermawan. Ya, itu dermawan. Orang minta, dia beri. Orang minta, dia beri. Memberi makan. Nah, kemudian sikap dermawan ini meningkat menjadi kepedulian sosial. Kalau kepedulian sosial, ya, ini sikap memberi sebelum diminta. Oh, itu lebih hebat. Dia lihat orang ini, nampaknya dia butuh ini, langsung dia katakan, Ustaz, sepertinya Anda butuh misalnya begitu. Kebetulan kita ada begini, oke silakan. Butuh nggak Ustaz? Butuh. Atau masjid misalnya lihat, ini sepertinya. Kita hubungi pengurusnya. Ini AC kita kayak ini bermasalah ya. Bagaimana? Misalnya begitu. Jadi inilah orang sudah berhaji dan berumrah. Rasa peduli kepada sesama, rasa peduli sosial tumbuh dari hari ke hari. Ya, dari hari ke hari. Semenjak dia pulang haji sampai dia mati seperti itu, tumbuh terus. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Insan ayat 8 dan ayat yang 9. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Semata-mata untuk mengharapkan liwajahillah, keridhaan Allah. Nah, jadi memberikan makanan yang kita sukai. Ini kadang-kadang ada makanan di kulkas, udah beberapa hari, udah kasih aja orang itu, kita udah nggak demen, nah, ini nggak boleh. Jadi kita udah nggak suka, kita kasih sama orang, apalagi dia sudah haji, sudah umroh, ini masalah ini. Teganya Pak Haji ya, ngasih makanan yang sudah nggak demen dia, nggak boleh. Jadi makanan yang masih kita suka, makanan yang betul-betul layak pakai. Begitu pun pakaian atau memberikan yang lainnya yang kita masih suka sebetulnya dengan ini, ya kita masih suka dan kita masih mau makan ini, itu kita berikan kepada orang. Itu diperintahkan Allah dalam surah Al-Insan. Jangan yang sudah tidak kita suka, apalagi maaf yang sudah basi, udah kasih sama orang itu kita udah demen, ya Allah, padahal dia haji. Ini problem haji ini. Tidak boleh. Jadi kita memberikan yang kita masih suka. Kalau saya tidak sama. Beli durian 2. Nah, mana ini? Mana lebih besar ya? Ya udahlah yang lebih besar sama orang bikin. Anda lebih bagus itu bahkan. Untuk kita ini mungkin sama-sama durian kok. Isinya ya kita nggak tahu begitu. Hanya hamba-hamba Allah. Artinya apa? Berikanlah yang terbaik. Itulah orang yang sudah berhaji dan berumrah. Praktekkan itu. Oh subhanallah. Nah kemudian yang ketiga, ya, ciri-ciri haji mabrur, aspek sosial dari haji dan umrah ini adalah ifsa'us salam. Orang yang selalu menebarkan salam. Menebarkan salam makna pertama adalah selalu mengucapkan salam kepada orang yang dia kenal atau kepada orang yang tidak dia kenal dengan ucapan salam yang benar. Jangan sembarangan, ini syariat ini. Karena ada yang sembarangan mengucapin salam. Misalnya begini, Assalamualaikum.
Tapi dia jawab, kum salam. Ini tidak boleh. Jadi mengucapkan salam harus benar, pakai alif lam, samsia. Assalamualaikum. Tuh, baru nanti jawabnya, Alaikumussalam. Begitu caranya. Ketemu siapa saja, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alaikumussalam. Jangan begini, maaf ini. Kalau begini agama sono, agama Hindu ini nggak boleh. Assalamualaikum, maaf ya, nggak boleh. Cukup begini. Kalau ketemu orang ibu-ibu, Assalamualaikum. Seperti kita tawaf, Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada itu, Bismillahirrahmanirrahim. Begini kita kalau tawaf. Jadi rubah, jangan begini. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti cara beragama orang lain, maka dia digolongkan agama ini. Tak boleh begini ya, jangan. Ini menyerupai mereka ini. Cukup begini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan aturan mengucap salam ini, orang yang di atas mobil memberikan salam kepada orang yang di atas sepeda motor. Orang yang naik motor memberi salam kepada orang yang naik sepeda. Orang yang naik sepeda memberikan salam kepada orang yang jalan kaki. Orang jalan kaki memberikan salam kepada orang yang duduk. Berdatang memberikan salam kepada yang duduk. Orang yang duduk memberikan salam kepada orang yang berbaring. Orang yang berbaring siap-siaplah disolatin. Karena udah sakit dia. Jadi ada aturan main, bukan karena tua dan mudanya, bukan karena haji dan belumnya. Biarin ntar dia ngucapin salam. Saya kalau lebih tua, lebih senior, tidak boleh. Siapa yang duluan mengucapin salam, dia lebih besar pahalanya. Memberikan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Pahala sunnah lebih besar daripada pahala wajib untuk ini, memberi salam ini. Oleh karena itu curi-curian. Assalamualaikum, saya duluan. Waalaikumsalam, kalah saya sekarang. Begitu. Jadi main curi-curian siapa duluan. Begitu. Nah ini hamba-hamba Allah. Itu mengucapkan salam. Jadi orang yang haji dan umroh, dia jangan sungkan-sungkan memberikan salam. Ucapkanlah salam secara benar. Makna yang kedua, menebarkan salam ini adalah menebarkan kedamaian dimanapun dia berada. Jadi dimanapun kita berada, kita menebarkan kedamaian. Keberadaannya membuat orang damai, membuat orang sejahtera. Nah contohnya, ada panitia masjid sedang bermusyawarah untuk ada pembangunan masjid, kamar mandinya kurang dana, sekitar 2 juta. Tiba-tiba datang Pak Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada girang semua yang sedang kumpul ini. Ketawa mau bergirang seperti itulah. Lalu kata Pak Haji, ada apa kok saya datang Anda semua mentertawakan saya? Bukan Pak Haji, kami bukan mempertawakan Pak Haji, tetapi kami senang, kami nyaman, kami bahagia, kami tentram semenjak Pak Haji datang. Ada apa rupanya? Begini Pak Haji, kami sedang musyawarah tentang pembangunan kamar mandi kita. Lalu, nah ini lagi masalahnya ini. Ada kekurangan dana 2 juta rupiah. Oh begitu. Nah kalau begitu, biarlah saya tanggung yang 2 juta. Apa kata jamaah? Itu yang maksud kami. Pokoknya Pak Haji datang, kami tenang. Pak Haji hadir, kami bahagia. Ini haji mabrur. Kedatangan kita membuat orang menjadi senang, membuat orang menjadi tenang. Tapi, nah ini dia. Kita lagi kumpul. Datang Pak Haji, berbisik-bisiklah semua. Awas, Haji Gile datang. Haji Gile datang. Bubar semua. Ini Haji Mabrur. Haji Mabrur seperti ini. Pak Haji, ada apa? Anak Pak Haji main judi. Astagfirullah. Tapi menang. Alhamdulillah. Haji Gile itu namanya. Banyak yang seperti itu. Jangan sampai. Alhamdulillah. Bagi yang sudah berhaji, sudah berumroh, jagalah ini. Di mana kita berada, orang tenang, orang damai, orang suka dengan kita. Kenapa? Tutur kata kita lembut, wajah kita senyum, kita dermawan, kita penyantun, kita memberikan kedamaian. Itulah ciri-ciri haji mabrur. Subhanallah. Nah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad nomor 13958. An Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Qalu ya Rasulullah, ya Nabi Allah, mal hajjul mabrur? Sahabat bertanya, wahai Nabi Allah, apakah ciri-ciri haji mabrur itu? Qal, Nabi bersabda, ita'amut ta'am wa ifsa'us salam. Orang yang suka memberi makan dan orang yang suka menebarkan salam. Hadis ini sahih. Subhanallah. Nah, kesimpulannya hamba-hamba Allah, haji mabrur, umroh makbul bukanlah dilihat ketika baru pulang haji, pakai baju putih-putih, pakai minyak wangi setengah botol, setengah kilometer udah kecium baunya. Bukan itu. Kemana-mana cerita haji tidak. Tetapi haji mabrur adalah semenjak dia pulang haji sampai dia mati, semakin baik akhlaknya, semakin baik agamanya, semakin tekun ibadahnya, semakin rajin dia belajar agama sampai dia mati. Itulah haji mabrur, itulah umroh makbul. Nah, wabil khusus bagi kita yang belum sempat berhaji atau berumroh, ada banyak amalan. Nah, salah satu amalan yang pahalanya setara dengan haji dan umroh disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Perhatikan ini, amalkan ini. Man shallal ghadata. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah. Berjamaah ya, bapak-bapak terutama, ibu-ibu boleh berjamaah, boleh di rumah di awal waktu. Ya, man shallal ghadata. Siapa yang sholat subuh berjamaah fi jama'atin, dalam satu jamaah. Tsumma qa'ada. Lalu dia tetap duduk di atas sajadahnya itu, nggak pulang, nggak bergerak, dia duduk di situ. Yadzukurullah, dia berzikir kepada Allah, membaca zikir ba'da sholat, membaca zikir pagi petang, dia baca Al-Quran, dia berdoa dan yang sebagainya. Hatta tatalu asyamsu, sampai terbitnya matahari. Artinya sampai waktu syuruk. Nah, jangan pas terbit. Katakanlah terbit matahari itu jam 6 pas. Waktu syuruk lebihkan 15 menit. Jam 6 lewat seperempat. Nah ini ya. Summa sholat rakaatain, kemudian dia sholat 2 rakaat. Namanya sholat syuruk. Kanat lahu ka'ajrin hajjatin wa umrotin tamatin. Maka bagi dia pahala seperti haji dan umroh yang sempurna. Oh, subhanallah. Dan sekali lagi, sholat subuh berjamaah bagi bapak-bapak, ibu-ibu di awal waktu, lalu dia berzikir di atas sajadahnya sampai waktu syuruk, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah syuruk, lalu dia pulang, pahalanya seperti haji dan umroh, sempurna. Tapi jangan tiap hari diomelin pimpinan kita. Ya, sekali-sekali lah, hari Ahad, hari libur begitu. Bilang sama keluarga, nanti saya, bapak ini nanti pulang agak siangan. Kenapa? Bapak mau haji dan umroh dulu. Oh, subhanallah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, sekedar ya sedikit informasi atau kajian kita. Ini mudah-mudahan ada bermanfaatnya, lebih khusus bagi kita yang sudah haji dan umroh. Yang belum, mudah-mudahan Allah takdirkan nanti bisa juga ke sana. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada pertanyaan, silakan. Silakan. Ini karena bingung atau karena paham? Paham ya. Udah simple aja kok ya. Nah baiklah, kalau memang tidak ada, kita tutup saja. Mudah-mudahan sekali lagi ya Allah menakdirkan kita bisa menunaikan haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.